Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Mari kita mulai. Kita mulai dengan mempelajari pengertian relasi antara dua buah himpunan. Perhatikan dua buah himpunan berikut. Yang pertama adalah himpunan A, yang anggota-anggotanya adalah anak-anak, yaitu Amir, Ina, Budi, Tini, dan Iwan. Kemudian himpunan B, yang anggota-anggotanya adalah buah-buahan, yaitu stroberi, apel, lemon, jeruk, dan nanas. Anggota-anggota dari kedua himpunan itu tidak berhubungan. Oleh karena itu, sekarang kita membuat sebuah aturan atau sebuah ketentuan yang membuat anggota-anggota dari kedua himpunan saling berhubungan. Contoh dari aturan tersebut adalah aturan suka makan buah. Dengan adanya aturan suka makan buah, maka Amir berpasangan dengan apel, karena Amir suka makan apel. Dan dia juga berpasangan dengan lemon, karena Amir suka makan lemon. Ina berpasangan dengan stroberi dan berpasangan dengan jeruk. Budi berpasangan dengan apel, Tini berpasangan dengan lemon, dan Iwan berpasangan dengan jeruk. Nah, aturan suka makan buah ini disebut dengan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, suatu relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota dari dua buah himpunan. Kesimpulannya, jika diketahui dua buah himpunan A dan himpunan B, maka relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Dan relasi R tersebut dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Dibaca R dari himpunan A ke himpunan B. Kita lanjutkan dengan pengertian daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Perhatikan pada relasi suka makan buah ini, himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain dan dituliskan dengan DR. Kemudian himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain dan ditulis dengan KR. Himpunan bagian dari B yang mempunyai pasangan di A disebut dengan daerah hasil atau ring. Jadi inilah daerah hasilnya, karena ini adalah anggota dari himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Ring dituliskan dengan seperti ini. Untuk menyatakan suatu relasi, kita bisa menggunakan salah satu di antara tiga cara. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Bentuknya seperti ini. Ini namanya adalah diagram panah. Yang kedua, menggunakan diagram kartesius. Untuk sumbu mendatar ini, kita tuliskan daerah asal, yaitu Amir, Ina, Budi, Tini, dan Iwan. Kemudian untuk sumbu tegak, kita tuliskan anggota-anggota daerah kawan, yaitu stroberi, apel, lemon, jeruk, dan nanas. Karena Amir suka makan apel, maka di sini diberi sebuah titik. Dan karena Amir suka makan lemon, ini Amir, ini lemon, maka di sini diberi sebuah titik. Dan seterusnya. Ini disebut dengan diagram kartesius. Cara yang ketiga, kita menggunakan himpunan pasangan terurut. Bentuknya seperti ini. Karena Amir suka makan apel,
dituliskan ini, Amir, apel, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan pengertian relasi dan fungsi. Perhatikan dua buah himpunan berikut. Himpunan yang pertama adalah himpunan A, yang anggotanya adalah anak-anak, Amir, Ina, Budi, Tini, dan Iwan. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan B, yang anggotanya adalah sekolah dasar, SD Negeri 1, SD Almanar, dan SD Bhinneka. Dibuat sebuah relasi R dengan aturan R bersekolah di. Dengan adanya aturan bersekolah ini, maka Amir berpasangan dengan SD Negeri 1, karena Amir bersekolah di SD Negeri 1. Ina juga berpasangan dengan SD Negeri 1, karena Ina bersekolah di SD Negeri 1. Demikian juga dengan Budi. Sedangkan Tini berpasangan dengan SD Bhinneka, dan Iwan berpasangan dengan SD Almanar. Perhatikan bahwa semua anak bersekolah di SD, dan masing-masing bersekolah di satu SD saja. Relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Jadi, sebuah fungsi adalah suatu relasi yang anggota daerah asal semua mempunyai pasangan di anggota daerah kawan, dan pasangannya cuma satu. Amir pasangannya cuma satu, Ina juga cuma satu. Demikian juga dengan Budi, Tini, dan Iwan. Masing-masing punya pasangan satu di himpunan B. Sekarang, coba kamu tebak. Apakah relasi golongan darah seseorang merupakan fungsi? Ya, benar. Relasi golongan darah seseorang merupakan fungsi, karena setiap orang mempunyai golongan darah, dan golongan darahnya cuma satu macam atau satu jenis. Apakah relasi berat badan seseorang merupakan fungsi? Ya, benar. Relasi berat badan seseorang merupakan fungsi, karena setiap orang punya berat badan dan beratnya cuma satu macam. Apakah relasi hobi atau kegemaran seseorang merupakan fungsi? Bukan. Relasi hobi seseorang bukan merupakan fungsi, karena mungkin ada orang yang tidak punya hobi, atau ada orang yang hobinya lebih dari satu. Sekarang kita buat kesimpulan. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai satu dan hanya satu pasangan anggota himpunan B. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dituliskan dalam bentuk seperti ini, dibaca fungsi F dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, jika diketahui himpunan A, anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B yang anggotanya adalah huruf A, huruf B, huruf C, dan D. Tentukan relasi-relasi dari himpunan A ke himpunan B berikut ini merupakan fungsi atau bukan. Jika merupakan fungsi, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Yang pertama, relasi yang dinyatakan dengan diagram panah ini, apakah merupakan fungsi? Benar, relasi ini merupakan fungsi, karena setiap anggota daerah asal mempunyai satu pasangan di daerah kawan. Jadi,
daerah asalnya adalah himpunan A, daerah kawannya adalah himpunan B, dan daerah hasil adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan D. Yang kedua, apakah relasi yang dinyatakan dengan diagram panah ini merupakan fungsi? Bukan, karena 3 anggota daerah asal mempunyai 2 pasangan di daerah kawan. Jadi, relasi ini bukan merupakan fungsi. Contoh yang ketiga, apakah relasi ini merupakan fungsi? Bukan, karena 4 tidak mempunyai pasangan di daerah kawan. Contoh yang keempat, apakah relasi ini merupakan fungsi? Iya, relasi ini merupakan fungsi, karena setiap anggota daerah asal mempunyai 1 pasangan di daerah kawan. Jadi daerah asalnya adalah himpunan A, daerah kawannya adalah himpunan B, dan daerah hasilnya adalah himpunan A, B, C, D. Karena setiap anggota daerah asal mempunyai 1 pasangan di daerah kawan, dan setiap anggota daerah kawan mempunyai 1 pasangan di daerah asal, maka fungsi ini disebut juga dengan korespondensi 1-1. Contoh yang kelima, apakah relasi yang dituliskan dengan diagram Kartesius ini merupakan fungsi? Benar, relasi tersebut merupakan fungsi, karena setiap anggota daerah asal mempunyai 1 pasangan di daerah kawan. Jadi, daerah asalnya adalah himpunan A, daerah kawannya adalah himpunan B, dan daerah hasilnya adalah himpunan A, B, dan C. Contoh yang keenam, apakah relasi ini merupakan fungsi? Bukan, karena 1 anggota daerah asal mempunyai 2 pasangan di daerah kawan. Contoh yang ketujuh, apakah relasi ini merupakan fungsi? Bukan, karena 4 anggota daerah asal tidak mempunyai pasangan di daerah kawan. Contoh yang kedelapan, apakah relasi ini merupakan fungsi? Benar, relasi ini merupakan fungsi. Jadi, daerah asal adalah himpunan A, daerah kawan adalah himpunan B, dan daerah hasil adalah himpunan A, B, C, dan D. Contoh yang ke-9, apakah relasi ini merupakan fungsi? Bukan, karena 1 anggota daerah asal mempunyai 2 pasangan di daerah kawan. Contoh ke-10, apakah relasi ini merupakan fungsi? Iya, relasi ini merupakan fungsi karena setiap anggota daerah asal mempunyai 1 pasangan di daerah kawan. Jadi, daerah asalnya adalah himpunan A, daerah kawannya adalah himpunan B, dan daerah hasilnya adalah himpunan A, B, C, dan D. Fungsi ini merupakan korespondensi 1-1. Baik, kita sampai pada bagian akhir. Sebagai latihan, silahkan kamu cari contoh relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing 5 contoh. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai fungsi pada himpunan bilangan.